Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Desria, selaku dosen pengampu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Syaifah Kahfi dengan NIM 1705624038 dari program studi S1 Manajemen. Di presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai bisnis plan ekspor pada skincare Truef. Alasan saya memilih topik ini dikarenakan industri skincare saat ini berkembang sangat cepat, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di pasar internasional. Selain itu, skincare lokal Indonesia sekarang mulai memiliki kualitas yang mampu bersaing dengan brand luar. Nah, pada slide ini saya akan membahas kalau kita dilihat sekarang itu industri skincare di Indonesia berkembang sangat pesat. Skincare bukan sekadar kebutuhan tambahan, tetapi sudah menjadi bagian gaya hidup, terutama bagi perempuan dan generasi muda. Perkembangan media sosial seperti TikTok dan Instagram juga sangat mempengaruhi pertimbangan industri. Banyak konsumen memberi produk karena review influencer, konten skincare, atau tren sedang viral. Akibatnya pesaing antar brand skincare jadi semakin ketat. Tapi di sini kondisi ini membuka peluang besar bagi brand lokal untuk berkembang. Nah, salah satu brand lokal yang cukup menarik adalah Truef. Truef hadir dengan konsep skincare premium yang menggunakan kandungan aktif berkualitas tinggi. Selain itu, Truef juga mulai memiliki potensi untuk masuk ke pasar internasional, khususnya Malaysia, karena karakter pasar dan konsumennya cukup mirip dengan Indonesia. Nah, di sini ada Distari atau profil Truef, yang dimana Truef sendiri merupakan brand skincare lokal Indonesia yang berada di bawah Desa Group dan diluncurkan pada tahun 2020. Walaupun masih tergolong brand baru, Truef cukup cepat dikenal karena fokus skincare berbahan aktif premium, bukan bahan yang digunakan juga berasal dari beberapa negara seperti Korea Selatan, Italia, Inggris, dan Prancis. Produk-produknya berfokus pada perawatan kulit seperti brightening, merupakan skin barrier, anti-aging, dan acne treatment. Contohnya ada kandungan niacinamide, propionate, dan cenderungnya yang memang cukup populer di dunia skincare karena manfaatnya sudah banyak terpercaya di konsumen. Nah, kekuatan Truef itu pada kombinasi antara kualitas premium tetapi tetap dipasarkan sebagai brand lokal yang lebih terjangkau dibandingkan produk luar negeri. Nah, di sini ada bisnis plan ekspor Malaysia, yang dimana dalam bisnis plan ini negara tujuan ekspor yang dipilih adalah Malaysia. Alasan utamanya itu karena Malaysia memiliki kedekatan geografis dengan Indonesia sehingga distribusi dan logistik lebih mudah dibandingkan negara yang lebih jauh. Selain itu, budaya karakteristik juga cukup mirip. Konsumen Malaysia dan Indonesia sama-sama memiliki budaya skincare untuk iklim tropis sehingga produk yang cocok di Indonesia dengan juga relevan di Malaysia. Kemudian premium skincare. Nah, skincare halal di Malaysia itu juga meningkat. Ini menjadi peluang besar bagi Truef karena mayoritas masyarakat Malaysia cukup memperhatikan kemampuan produk dan sertifikat halalnya. Nah, ditambah lagi penggunaan e-commerce dan media sosial di Malaysia itu sangat tinggi, jadi strategi pemasaran digital bisa lebih efektif dilakukannya. Nah, yang slide ini ada keunggulan Truef, yang dimana Truef memiliki beberapa keunggulan yang bisa menjadi nilai saing di pasar internasional. Yang pertama itu keunggulan bahan Truef premium dari berbagai negara. Ini membuka kualitas produk mampu bersaing dengan skincare di luar negeri. Yang kedua itu ada fokus utama Truef adalah memiliki skin barrier saat skincare barrier cukup dimanfaati karena konsumen mulai sadar bahwa konsisten kulit lebih penting dibandingkan hanya hasil yang instan. Yang ketiga itu ada produk Truef sudah terdaftar BPOM dan memiliki standar GMP atau Good Manufacturing Performance sehingga kualitas produknya lebih terjamin. Selain itu, produk Truef juga sudah melalui uji klinis dan dirancang
cocok untuk kulit tropis Asia Tenggara. Kemasan produknya juga dibuat premium dan elegan sehingga memberikan kesan eksklusif maupun berasal dari brand lokal. Nah, target pasar dan positioning. Target pasar positioning adalah perempuan usia 18 sampai 35 tahun. Kelompok usia ini dipilih karena mereka merupakan penggunaan media sosial aktif yang biasanya lebih peduli terhadap kesehatan maupun penampilan kulit. Selain itu, kelompok ini juga menggunakan tren baru dan memiliki skincare secara online. Untuk position Truffle itu sebagai skincare premium Asia Tenggara yang memakai kebutuhan kulit tropis. Jadi Truff itu tidak mencoba menjadi versi murah brand Korea, tetapi membangun identitas sebagai skincare yang memang dibutuhkan untuk kondisi kulit masyarakat di Asia Tenggara. Nah, strategi positioning ini menjadi penting karena bisa membuat brand memiliki identitas yang lebih kuat di mata konsumen Malaysia. Nah, yang di sini ada potensi pasar skincare Malaysia, yang dimana pasar skincare di Malaysia terus berkembang setiap tahunnya dan nilainya sudah mencapai ratusan dolar. Nah, konsumen Malaysia sekarang juga semakin kritis dan memiliki skincare. Mereka mulai memperhatikan kandungan produksi, keamanan bahan, dan sertifikat halal. Hal ini menjadi peluang bagi skincare seperti Truff karena produk yang ditawarkan sudah sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, Truff dengan skin beauty dan skin berbahan aman yang sedang meningkatkan di Malaysia. Jadi kalau bisa dibilang kondisi pasar Malaysia saat ini cukup mendukung untuk masuknya brand skincare lokal Malaysia. Nah, slide selanjutnya ini ada kompetitor pasar Malaysia. Nah, tetapi walaupun peluangnya besar, pesaingnya pasar skincare di Malaysia juga cukup ketat. Pasar di sana masih didominasi oleh brand Korea, Eropa, dan brand lokal Malaysia sendiri. Artinya, Truff tidak hanya bersaing soal harga, tetapi juga mampu membangun kepercayaan konsumen. Karena itu, Truff menggunakan posisi sebagai skincare premium Asia Tenggara dengan tagline dari Asia Tenggara untuk kulit Asia Tenggara. Tagline ini dibuat agar konsumen Malaysia merasa bahwa produk Truff memang dirancang khusus untuk kondisi kulit dan iklim yang mirip dengan negara dan tertarik pada produk yang berada dengan kebutuhan mereka. Nah, slide selanjutnya itu ada strategi produk dan logistik. Untuk memastikan pasar Malaysia, Truff perlu dilakukan beberapa penyusunan produk, terutama label produk harus menggunakan bahan Inggris dan produk Malaysia yang lebih mudah dipahami konsumen dan sesuai regulasi tempat. Kemudian Truff juga menyediakan ukuran travel size. Strategi ini penting karena konsumen biasanya ingin mencoba produk terbaru lebih dahulu sebagai membeli ukuran paling kecil. Selain itu, konsep halal dan clean beauty ini ditonjolkan karena pasar Malaysia cukup memperhatikan aspek tersebut. Dari sisi legislasi pertumbuhan juga harus dimiliki dokumen seperti ini agar proses ekspor berjalan sesuai lancar. Nah, slide selanjutnya itu ada regulasi dan persyaratan ekspor. Dalam proses ekspor ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan oleh Truff. Di Indonesia, produk Truff juga memiliki sertifikat BPOM dan standar GMP atau GPKB untuk memastikan keamanan produksi. Kemudian diperlukan juga dokumen ekspor seperti commercial info, packing list, dan surat keterangan asal atau SK Form D. Sementara di Malaysia, produk skincare wajib mendapatkan notifikasi NPRA. Selain itu, label produk harus mengikuti standar internasional INCI agar informasi kandungan produk dapat dipahami secara global karena produk bagus kalau konsumennya tidak lengkap maka produk tetap tidak bisa masuk pasar internasional. Nah, selanjutnya itu ada strategi pemasaran internasional atau price and play, di mana dalam pasar strategi harga Truff menggunakan competitive price dan cost plus pricing. Jadi harga produk bisa dibuat lebih terjangkau dibandingkan skincare premium Korea ataupun kualitas tetap terjaga. Target pasar konsumen kelas menengah yang ingin mendapatkan skincare premium dengan harga yang masih realistis. Untuk distribusi, Truff
dapat bekerja sama dengan distribusi lokal Malaysia agar proses pemasarannya itu lebih mudah. Selain itu, produk produk jual melalui marketplace seperti Shopee Malaysia dan Lazada Malaysia karena platform tersebut sangat populer di sana. Karena Truev juga bisa membuat official store online dan mengikuti pameran internasional untuk meningkatkan brand awareness. Nah, slide selanjutnya itu ada strategi pemasaran internasional untuk produk dan promotion, di mana dari sisi produk, Truev melakukan penyesuaian tabel penyediaan trial process dan memperkuat konsumen halal secara skin beauty. Nah, sedangkan untuk promosi strategi utama yang digunakan adalah digital marketing melalui TikTok dan Instagram. Saat itu promosi skincare memang saat tergantung pada media sosial dan beauty influencer karena konsumen biasanya lebih percaya pada review dan pengalaman-pengalaman secara langsung dibandingkan iklan biasa. Selain itu, contact market yang dimana penting dalam brand ketika lebih edukasi dan dekatan dengan konsumen. Terus juga bisa mengikuti pameran bisnis internasional untuk memperkuat relatif bisnis dan meningkatkan kepercayaan pasar. Nah, slide selanjutnya itu ada proyeksi keuangan yang dimana pada proyeksi keuangan target penjualan tahun pertama adalah 10.000 unit, yang dimana estimasi biaya per unit dari HPP sebesar Rp40.000, kemasan sekitar Rp3.500, logistik serta sekitar Rp8.000 ditambah biaya sertifikat dan marketing, sehingga total estimasi ekspor per unit sekitar Rp60.000 sampai Rp65.000. Produk kemudian dijual distribusi dengan harga sekitar Rp90.000 per unit. Dari target penjualan tersebut, proyeksi pendapatan mencapai Rp970 juta, sedangkan total biaya sekitar Rp595 juta, sehingga laba kotor diperkirakan sekitar Rp375 juta. Lalu BEP-nya itu atau titik inflasi berada di sekitar 1.759 unit. Artinya target bisnis ini masih mencakup realistis dan memiliki peluang untuk keuntungan yang cukup baik. Nah, untuk slide resiko dan strategi mitigasi itu, tentu dalam bisnis ekspor juga dapat beberapa risiko yang perlu diperhatikan. Pertama, ada persaingan pasar skincare yang sangat ketat. Yang kedua itu infrastruktur nilai struktur yang bisa mempengaruhi biaya produksi maupun keuntungan. Yang ketiga itu ada risiko regulasi ekspor dan impor karena setiap negara memiliki aturan berbeda. Dan terakhir adalah risiko logistik seperti keterlambatan pengiriman atau kerusakan produksi selama distribusi karena perusahaan perlu memilih produk mitigasi seperti tenaga kualitas produk, menggunakan jasa logistik terpercaya dan memperkuat brand agar mampu bersaing. Nah, selanjutnya ada strategi logistik dan pengiriman. Dalam strategi pengiriman, Truev menggunakan sistem CIF atau Cost, Insert, dan Explain. Artinya perusahaan menggunakan biaya pengiriman dan asuransi sampai ke pelabuhan tujuan. Untuk mengirim besar menggunakan jalur laut karena lebih hemat biaya, sedangkan jalur udara itu digunakan untuk kebutuhan yang lebih cepat. Selain itu, Truev juga perlu digunakan asuransi kargo untuk meningkatkan kerugian jika terjadi kerusakan atau kehilangan barang selama pengiriman. Packing ekspor juga harus dibuat lebih aman ketika produk skincare cukup rentan terhadap kerusakan. Nah, slide terakhir itu kesimpulan. Jadi kesimpulan bisnis plan ekspor Truev itu ke Malaysia memiliki peluang yang cukup besar. Hal ini didukung oleh pertumbuhan pasar skincare halal, kesamaan strategi konsumen, dan kualitas produk yang kompetitif. Selain itu, strategi pemasaran digital dan positioning sebagai skincare Asia Tenggara juga menjadi kekuatan utama Truev. Walaupun terdapat beberapa risiko seperti persaingan pasar dan regulasi ekspor, risiko tersebut lebih dapat dengan
strategi yang tepat. Karena True itu memiliki potensi untuk berkembang tidak hanya di Malaysia tetapi juga di pasar ASEAN lainnya. Nah, slide selanjutnya baik. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai bisnis plan ekspor skincare True. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.